akan melakukan wawancara dengan Pak Yanto selaku Kepala Sekolah di SD dan TK. Siap nih Pak ya? Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, apakah Bapak pernah menghadapi kasus atau situasi di mana Bapak harus mengambil keputusan yang keduanya sama-sama benar? Situasi apa yang Bapak hadapi? Tentu saja pernah Pak, apalagi dalam institusi sekolah pasti sering menghadapi situasi sulit yang terjadi, di mana kita dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat. Contohnya adalah di sekolah kami ada 12 kelas, semua kelas adalah paralel mulai kelas 1 sampai kelas 6. Jadi masing-masing dari 2 kelas yaitu api-api. Sementara ruang kelas yang tersedia hanya ada 8 kelas, sehingga hal tersebut membuat adanya dilema etika yang saya alami, yaitu hal ini bertentangan dengan paradigma keadilan melawan rasa keadilan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dari situasi tersebut, apakah Bapak menghadapi dilema yang membuat Bapak bingung memutuskannya? Tentu saja dari situasi tersebut saya merasa bingung dan dilematis. Satu sisi saya harus mematuhi kebijakan bahwa semua siswa bisa belajar di ruang kelas, tapi di sisi lain ruang kelasnya bukan. Saya merasa sangat bingung karena dihadapkan pada situasi di mana harus memilih salah satu dari 2 pilihan yang sama-sama benar. Dalam pengambilan keputusan ini, saya musyawarahkan dulu dengan semua dewan guru dan staf pendidikan di SDK. Dengan musyawarah tentunya akan menghasilkan banyak opsi dan solusi. Kemudian dari banyaknya alternatif solusi, kami mempertimbangkan dari segi kemanfaatan dan kami memutuskan untuk semua kelas 2 dan kelas 4 terpaksa masuk siang, karena ruang kelas harus bergantian dengan kelas 1 dan kelas 3 dengan catatan pemberian pelajaran harus dipadatkan dengan mengurangi jam istirahat dan efisiensi waktu belajar di sekolah. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kewajiban moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara 2 pilihan. Yang kedua, pilihan itu benar secara moral tetap terbuka. Sedangkan rujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan atau direfleksi. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan, refleksi. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat.
bersifat urgen, mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut dan pengambilan alternatif solusi. Apakah Anda memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun informal. Lalu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dan pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat, adalah orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan apapun. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang tepat. Demikian Pak wawancara dengan Pak Yanto selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Grobogan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, dan jika ada kesalahan saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Mohon izin untuk waktunya sebentar, boleh? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan Bapak. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, apakah Bapak sedang tidak sibuk hari ini? Tidak. Ada yang saya bisa bantu? Gini Pak, selama ini dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, apakah Bapak pernah menghadapi situasi di mana Bapak harus mengambil keputusan di mana keduanya sama-sama benar? Situasi seperti apa yang Bapak hadapi? Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ali yang memberikan pertanyaan kepada kami sehingga kami bisa menjawab. Yang pertama, tentu saja pernah Pak, apalagi dalam lingkup institusi sekolah pasti sering mendapat situasi sulit yang dilematis, di mana kita dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dan tepat. Contohnya kemarin belum lama terjadi menjelang tahun ajaran baru, di mana SD kami mendapatkan tambahan guru P3K. Sedangkan jumlah guru di SD kami itu sudah mencukupi, dan dengan adanya tambahan guru, satu guru yang tidak mendapat kelas. Padahal sesuai kebijakan dari KWK, jika ada guru WB yang tidak mendapatkan kelas, akan dimutasikan ke SD yang kekurangan guru sebagai prinsip pemerataan. Sementara itu di SD kami saat ini sudah diberlakukan kurikulum merdeka untuk seluruh kelas, dan
di kurikulum Merdeka terdapat mapel yaitu bahasa Inggris sebagai mulok wajib dari kelas 3 sampai kelas 6. Sedangkan semua guru kelas di SD kami kurang menguasai mapel bahasa Inggris dan guru WB tersebut memiliki ijazah bahasa Inggris. Ya. Dari situasi tersebut, apakah Bapak menghadapi dilema yang membuat Bapak bingung memutuskannya? Ya, terima kasih sekali untuk pertanyaan yang kedua. Tentu saja dari situasi tersebut saya merasa bingung dan dilematis. Satu sisi saya harus mematuhi kebijakan dari KWK, tapi di sisi lain SD kami membutuhkan guru mapel bahasa Inggris. Saya merasa sangat bingung karena dihadapkan pada situasi di mana harus memilih salah satu dari dua pilihan yang sama-sama benar. Dalam pengambilan keputusan ini, saya musyawarahkan dulu dengan semua dewan guru dan staf kependidikan di SD kami. Dengan musyawarah tentunya akan menghasilkan banyak opsi dan solusi. Kemudian dari banyaknya alternatif solusi, kami mempertimbangkan dari segi kemanfaatan. Dan kami memutuskan untuk mempertahankan guru tersebut di SD kami agar memberikan jam mengajar bahasa Inggris. Dari kasus tersebut, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi bahwa kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melawan hukum maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan putusan tersebut menguntungkan banyak orang yang tidak ada yang dirugikan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah selanjutnya itu pertama menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk menentukan masalah yang ringan biasanya saya langsung putuskan, tapi jika masalah itu berat saya akan melakukan sesuai dengan langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah
stakeholder, wali murid, atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di 5 etika? Pelajaran yang dapat diambil adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif-alternatif untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Ya, sama-sama Pak. Kalau begitu saya mohon izin undur diri ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.